Oke, mari kita lanjutkan untuk topik perkalian bilangan cacah. Nah, saya masukkan ke sekarang kita masuk ke bagian dari number sense. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Number sense ini penting dalam perkalian bilangan cacah. Misalnya begini, kita misalnya kembali soalnya mengenai misalnya 4 kali 3. Nah, kita tahu bahwa sesederhana mungkin ini adalah sebenarnya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, bisa nggak kita gunakan ide lain atau cara lain selain menjumlahkan seperti ini? Nah, pada umumnya anak atau kita sangat mudah atau sangat paham dengan bentuk perkalian kalau cuma dikali 2. 2 kali 3. Nah, ini mudah sekali karena 3 tambah 3 hasilnya 6. Nah, sedangkan ketika angkanya semakin besar, itu akan semakin menyulitkan. Tapi kalau kita bisa kaitkan dengan 2, kan itu sebenarnya cuma didouble kan, hanya digandakan sebanyak ya sekali aja digandainnya. Dan kita lebih mudah, 4 kali 3 itu adalah 2 kali 3, terus dikali 2 lagi. Sehingga jadinya 6 dikali 2 sama dengan 12, yang sebenarnya sama dengan jawaban ini. Nah, cara ini itu juga termasuk istilahnya kita memahami bilangan. Kalau kita paham bahwa 4 itu sebenarnya 2 kali 2, artinya kita bisa lakukan cara ini. Bukan hanya dalam arti, kita harus menghafal tabel perkalian. Contoh lain, misalnya kita punya, misalnya ini kasus pertama lah ya. Contoh lain, kalau misalnya kita mempunyai angka mungkin yang agak lebih besar, misalnya 8 dikali 9. Nah, sekali lagi 8 kali 9. Nah, kalau anak mungkin agak bingung dengan 8 kali 9 itu apa ya? Kita tahu bahwa itu 9, artinya kalau berdasarkan definisi perkalian berarti 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini pun kita sebenarnya bisa lihat dengan, gimana caranya untuk mengalihkan ini ya. Ada anak yang mungkin lebih suka, ini kita tahu ini 72. Ada cara lain yang sebenarnya kita bisa gunakan misalnya dengan, ini kan 2 kali 9 sebenarnya 18. Nah, kan 8 itu kan, nanti saya kali 2 lagi. Jadi 18 dikali 2, 36. Itu 36 dikali 2 lagi. Sehingga 72. Atau sebenarnya dalam arti lain dia mengalihkan 2 kali 2 kali 2 kali 9. Nah, ini juga jadi number sense. Atau sebenarnya bisa juga dengan ide persegi panjang yang sebelumnya saya sebutkan. Kalau kita punya 8 kali 9, artinya kita punya 8 grup, gitu kan. Jadi kalau dengan yang seperti tadi, punya 8 grup, ini sudah 4 grup, saya potong 2 lagi, ini punya seperti ini, saya punya ada total 8 grup, seperti ini. Nah, ini saya potong sebanyak 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang 1. Sini. Sehingga punya ini sebanyak 9, dan ini sebanyak, menjadi 8 grup dari isinya 9. Nah, sekarang ada banyak cara untuk melihat. Kalau misalnya kita visualisasikan, nah ini istilahnya visualisasi untuk number sense. Kalau memilih 2 kali 9 itu jadi sebenarnya bisa apa? Jadi bisa ini, kita tahu ini pasti berapa? 2, 9, jadi 18, 18, 18, 18, itu total 72. Atau bisa juga sebenarnya menggunakan, 8 kali 9 itu, yang gampang itu apa? Selain 2, 5. Biasanya anak cukup mudah memahami dengan 5. Potong aja 5. Nah, potong 5-nya pun suka-suka sebenarnya. Ada yang lebih suka mungkin dia potong 5-nya di sini. Jadi begini. Berarti ini sebenarnya 5 kali 9 dan 3 kali 9. Jadi 5 dikali 9 ditambah 3 kali 9. Jadi 45 ditambah 27 sehingga hasilnya 72. Boleh juga dipotongnya 5-nya di sini. Jadi nantinya 8 kali 5 dan 8 kali 4. Jadi 8 kali 9 juga bisa 8 kali 5 ditambah 8 kali 4. Nah, 40 tambah 32 yang hasilnya juga 72. Jadi yang kita bisa lihat adalah sebenarnya number sense itu membawa kita itu kepada berbagai macam kemungkinan mengerjakan satu soal sebenarnya 8 kali 9. Tapi ada begitu banyak cara yang kita bisa gunakan
ketika kita benar-benar memahami bilangan itu sendiri, dan itu number sense itu artinya sebenarnya kita membiarkan anak-anak untuk mengeksplorasi gimana caranya menggunakan idenya mereka. Mereka bisa dapatkan jawaban yang sama tapi dengan berbagai cara. Nah, karena itu visualisasi menjadi penting. Kalau mungkin kita tahu bahwa ada blocks of tens, nah itu sangat berguna untuk mengajarkan number sense ini. Nah, saya berikan satu contoh lagi, masih dengan 8 kali 9, tapi dengan satu cara yang sedikit berbeda, dengan cara pengurangan. Nah, ini mungkin cara yang juga tidak terlalu umum, tetapi bisa dipakai. Nah, misalnya, si 8 kali 9 ini, saya bisa buat dia, jadi saya tambahkan, seolah-olah saya tambahkan di sini, satu lagi, sehingga seolah-olah ini menjadi 10. Nah, jadi kita tahu 8 kali 10, itu 80. Tapi sebetulnya kita tahu sebenarnya ini nggak butuh. Ini sebenarnya tidak diperlukan, kan? Jadi kita kurang. Jadi seolah-olah sudah ditambahkan, kita ambil lagi. Jadi dikurang dengan 8 kali 1. Sehingga mendapatkan 80 dikurang 8, 72. Nah, kita lihat ini sudah berapa cara yang kita berikan. Tadi cara pertama yang definisi langsung, ya cara kedua, cara ketiga, cara keempat, cara kelima. Nah, ini cara 5, ini cara keempat, cara ketiga. Jadi sudah ada 5 cara untuk mengerjakan satu soal seperti ini, dengan memahami bahwa ada cara-cara tertentu yang bisa kita gunakan yang sebenarnya mempermudah, membuat ini jadi lebih efisien karena kemalasan kita, entahlah dengan ide-ide tersendiri yang bisa kita munculkan. Nah, ini pemaknaan dari number sense di dalam perkalian. Nah, dan ide seperti ini bisa digunakan untuk untuk berbagai soal yang angkanya lebih besar. Contoh, untuk mengakhiri diskusi tentang number sense ini dalam perkalian, misalnya, contohnya adalah 18 dikali 12. Karena sudah sulit divisualisasikan, jadi janganlah divisualisasikan. Dengan harapan sebenarnya kita sudah bisa cukup paham apa yang harusnya kita lakukan. Nah, ini sebenarnya bisa beberapa cara. Misalnya, saya memilih cara pertama, saya bisa ini 18 kali 10 ditambah 18 kali 2. Yang sebenarnya, kalau kita paham, sebenarnya ide-ide semacam ini, itu adalah cikal bakal dari sifat distributif yang kita sebenarnya pelajari di SD. 18 kali 10 dan 18 kali 2, itu berarti 180 ditambah 36, 216. Cara kedua, saya bisa juga gunakan terbalik. Jadi 20 dikali 12 dikurang 2 kali 12. Nah, masalahnya adalah kenapa saya memilih angka-angka itu? Karena buat saya itu angka-angka yang mudah. Kenapa saya pilih 20? Kenapa nggak 19? Karena 20 jelas lebih mudah mengalihkan dengan 12 daripada 19. Jadi, kita lihat bahwa sebenarnya dari pelajaran perkalian bilangan cacah biasa yang sangat sederhana, kita bisa tarik lebih jauh, sehingga ini masuk ke dalam matematika yang levelnya lebih tinggi daripada sekedar, kaliin aja. Seperti itu. Nah, saya berhenti di sini untuk perkalian bilangan cacah. Ada beberapa level yang saya coba berikan, semoga bisa dipahami. Mulai dari ide dasarnya, pemahaman dasar dari perkalian itu sendiri. Lalu kemudian number sense menggunakan visualisasi, dan untuk contoh angka yang lebih besar. Sekian tentang perkalian bilangan cacah. Saya akan lanjutkan kemudian nanti di pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Terima kasih.